Halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini dan tetap sama-sama mau belajar mengenai nutrition ya. Kalau misalnya aku tuh udah bahas mengenai makronutrien sama mikronutrien. Nah, untuk yang makronutrien ini kan ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, di video kali ini aku mau membahas mengenai yang namanya lemak. Banyak banget orang yang sensitif ketika mendengar kata lemak, apalagi terutama wanita ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang apa sih lemak sebenarnya lemak itu penting nggak untuk tubuh kita, manfaat lemak itu apa, jadi nggak selamanya itu lemak itu jahat loh gitu, atau lemak itu konotasinya negatif. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Lemak ini berfungsi sebagai sumber energi tubuh kita ketika energi dari karbohidrat ini telah habis. Jadi tubuh kita kan dia punya namanya pengaturan otomatis, ketika karbohidrat habis, dia akan menggunakan yang namanya lemak nih sebagai sumber energi. Menurut USDA atau United States of Department Agriculture-nya, atau ya kira-kira disebut kayak Departemen Pertaniannya Amerika Serikat, lemak ini dibutuhkan oleh tubuh kita sekitar 20-35% dari total kalori untuk menjaga yang namanya tubuh kita tuh agar bisa tetap bertumbuh dan juga berkembang secara optimal. Ya kira-kira sepertiga dari total kalori kita. Kenapa sih lemak dibutuhkan segitu banyaknya? Kira-kira ya fungsinya kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya vitamin larut lemak, vitamin larut air. Nah, lemak ini berfungsi untuk menyerap vitamin-vitamin yang larut lemak tadi. Vitamin larut lemak tadi udah sering dengar banget, pastinya adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi, lemak ini berfungsi untuk menyerap vitamin tersebut. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai bantalan organ bagi tubuh kita. Jadi ketika misalnya kita nanti bersinggungan gitu, atau misalkan kita menyenggol sesuatu, jadi organ kita akan tetap terlindungi karena ada yang namanya lemak ini. Terus kalau misalnya kalian makan gorengan, terus makan es krim, nah itu rasanya akan lebih nikmat karena ada yang namanya lemak di dalamnya. Jadi dia ini lemak akan menambah yang namanya rasa dan juga membantu untuk konsistensi dan juga stabilizer dalam makanan. Seperti protein, lemak juga dibagi menjadi lemak baik dan juga lemak jahat nih. Lemak baik disebut juga yang namanya HDL atau High Density Lipoprotein. Kenapa sih disebutnya dengan lemak baik? Karena dia ini memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Jadi, si lemak baik atau HDL ini membantu untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah karena lemak nih. Lemak baik ini misalnya adalah omega 3, PUFA, dan juga MUFA. Ada di dalam kandungan makanan apa aja sih? Misalnya kayak alpukat, kacang-kacangan atau biji-bijian, terus ada telur, ada juga di ikan. Misalnya kayak ikan salmon, ikan sarden, dan untuk HDL sendiri atau yang namanya lemak baik, ketika nanti kalian misalnya melakukan tes di laboratorium, HDL kalian akan disebut bagus ketika berada di 60 mg per desiliter atau lebih. Nah, ini artinya kalian untuk terkena risiko penyakit jantungnya itu risikonya lebih rendah. Tapi ketika kalian memiliki HDL yang rendah, misalnya untuk laki-laki itu kurang dari 40 mg per desiliter, kalau misalnya untuk perempuan itu disebut dengan rendah ketika nilai HDL-nya itu 50 mg, kurang dari 50 mg per desiliter. Nah, itu disebut dengan rendah. Nah, kalau misalnya HDL kalian rendah, ini meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Kalau dari tadi tuh aku sebut yang namanya lipoprotein. Sebenarnya lipoprotein ini apa sih? Intinya adalah lipoprotein ini di dalam kandungan di dalamnya ini lebih banyak proteinnya dibandingkan lemaknya. Kalau tadi kita udah bahas mengenai yang namanya HDL, sekarang aku mau bahas mengenai LDL atau kolesterol jahat, atau disebut juga low density lipoprotein. LDL ini berfungsi untuk mengalirkan kolesterol dari organ hati ke seluruh sel-sel tubuh. Ketika kadar kolesterol LDL dalam tubuh kita itu meningkat, dia juga akan meningkatkan risiko kita terjadinya penyakit kardiovaskular kayak penyakit jantung koroner, arteriosklerosis, atau adanya plak di pembuluh darah kita, terus juga bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke dan juga hipertensi. Nah, kolesterol LDL ini bisa meningkat karena apa? Karena misalnya kita kebiasaan gaya hidup yang buruk atau lifestyle kita buruk, kayak kurang berolahraga, terus
kita merokok, mengkonsumsi alkohol, terus makan makanan kayak yang banyak lemak jenuh dan juga lemak trans kayak daging merah, terus juga misal kayak makan makanan junk food, gorengan, itu tuh yang menyebabkan meningkatnya si kolesterol LDL ini. Terus kadar kolesterol LDL ini normal berapa sih? Normalnya adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Jadi ketika nanti kalian tes dan kadar kolesterolnya tidak normal, kadar kolesterol LDL yang nggak normal, kalian udah harus merubah yang namanya lifestyle atau gaya hidup kalian, mulai dari makan makanan yang banyak lemak tak jenuhnya kayak pakai minyak nabati, terus kacang-kacangan, biji-bijian, terus misal makan alpukat, terus juga ikan, dan juga kalian harus merubah cara masaknya dari tadinya banyak digoreng, misalnya jadi kayak ditumis, dikukus atau direbus. Terus juga kalian udah harus yang namanya mulai berolahraga, karena itu bisa meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik di dalam tubuh kita. Kalau misalnya udah bahas mengenai HDL dan juga LDL, sekarang kita mau bahas mengenai lemak jenuh dan juga tidak jenuh. Jenuh tidak jenuhnya ini nanti dibedakan berdasarkan biasanya dia berbentuk apa di suhu ruang dan juga berdasarkan struktur kimianya. Kalau misalnya yang pertama adalah kita bahas lemak jenuh dulu. Lemak jenuh ini berdasarkan struktur kimianya dia nggak punya yang namanya ikatan rangkap atau yang double yang kayak gini nih kalau di struktur kimianya ya atau rumus kimianya gitu. Dia nggak punya yang namanya ikatan rangkap yang kayak gini. Terus biasanya dia berbentuk padat di suhu ruang. Terus lemak jenuh ini biasa disebut juga kayak lemak jahat karena dia bisa meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat loh gitu di dalam tubuh kita, yang nantinya meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, terus juga risiko terjadinya stroke, arteriosklerosis. Nah, lemak jenuh ini biasanya ditemukan dalam makanan yang asin ataupun makanan yang manis, dan juga biasanya ditemukan dalam produk hewani, misalnya kayak daging merah, terus juga produk olahan kayak sosis atau bacon, terus produk susu, misalnya mentega atau es krim. Yang kedua adalah lemak tidak jenuh. Secara struktur kimia, lemak tidak jenuh ini dia mempunyai ikatan rangkap atau yang kayak gini, terus juga biasanya dia di suhu ruang itu berbentuknya cair. Lemak tidak jenuh ini disebut juga lemak yang baik karena dia bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita, terus juga dia bisa mengurangi inflamasi dan juga dia menstabilkan ritme jantung. Lemak tidak jenuh ini kan dia punya yang namanya ikatan rangkap ya. Semakin panjang jumlah karbonnya atau C itu, dan juga semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya atau yang kayak gini, dia semakin besar dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Lemak tak jenuh ini biasanya banyak berasal dari makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan kayak minyak nabati, kacang-kacangan, biji-bijian. Lemak gak jenuh ini kayak ada contohnya adalah omega 3, PUFA dan juga MUFA. PUFA dan MUFA ini bedanya adalah di jumlah ikatan rangkapnya aja gitu. Setelah membahas jenis-jenis lemak, kita akan bahas yang namanya fungsinya lemak nih. Jadi lemak ini sebenarnya kayak pisau bermata dua. Dia punya sisi positif dan dia juga punya sisi negatif. Ya kalau kelebihan pastinya akan timbul nih sisi negatifnya. Tapi kalau misalnya lemak yang kita konsumsi adalah dalam jumlah yang optimal dan juga berasal dari lemak-lemak yang baik, dia pertama fungsinya akan menjadi sumber energi. Lemak sebagai sumber energi. Jadi dalam 1 gram lemak ini mengandung 9 kilokalori yang fungsinya ya untuk tadi sebagai sumber energi ketika karbohidrat udah habis nih. Karbohidrat udah habis kan sebenarnya ada cadangannya nih. Tapi ketika cadangan udah habis dia akan menggunakan yang namanya lemak sebagai sumber energinya. Lalu yang kedua ini lemak berfungsi untuk memproduksi hormon reproduksi dan juga hormon steroid yang nantinya berguna untuk pertumbuhan dan juga metabolisme di dalam tubuh kita. Yang ketiga, lemak ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi otak. Misalnya kayak kita mau konsumsi omega 3 yang berfungsinya untuk meningkatkan fungsi otak, untuk perkembangan otak kita dan juga menjaga suasana hati. Terus yang keempat adalah untuk penyerapan vitamin-vitamin yang larut lemak, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Terus juga yang terakhir adalah lemak ini membuat makanan kita menjadi lebih enak dan juga memberikan efek kenyang. Jadi sebenarnya boleh nggak sih mengkonsumsi lemak gitu? Sebenarnya lemak ini dibutuhkan oleh tubuh dan sah-sah aja ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Boleh, asalkan tidak berlebihan.
fokus ke kualitas lemaknya, pilih dengan lemak-lemak yang baik. Terus kalau misalnya ada produk yang low fat gitu, kalian baca dulu nutrition facts-nya, kalian baca kandungan gizinya, karena biasanya produk yang low fat ini mereka memang rendah lemak, tapi biasanya mereka mengganti lemak itu dengan kayak misalnya menambahkan gula gitu di dalamnya. Jadi sebenarnya kalorinya adalah sama aja gitu. Jadi kalian tetap harus, yang pertama kalau misalkan kalian beli produk itu atau kalian beli makanan, kalian lihat nih nutrition facts-nya. Berapa banyak gulanya, berapa banyak sodiumnya, berapa banyak lemaknya yang terdapat di dalamnya, dan kandungan lemaknya biasanya juga ada tuh di belakangnya tuh kayak lemaknya apa aja biasanya. So, sekian video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya ada salah kata atau salah pengucapan, aku minta maaf. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, dan juga komentar, kalian mau request video apa lagi yang harus aku buat ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you guys in the next video. Bye-bye.